Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 24, dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Marhiti-hiti hapistaran pinajongjong salebagas, jala dipahok doi marhiti-hiti roha hapatasom, jala marhiti-hiti parbinotoan, guk akabilukna doho ugasan maragam-ragam akana arga jala nauli. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangun sebuah rumah memerlukan sebuah perencanaan yang matang. Bisa saja mendirikan rumah asal jadi, namun hasil akhir dapat mengecewakan kita setelah kita diami rumah tersebut. Tidak jarang kita melihat seseorang yang memiliki perencanaan yang matang dengan membayar mahal seorang arsitek untuk menggambar rumah yang akan dibangun, sehingga akan terlihat indah dari segi tata letak bangunan, termasuk bahagian-bahagian ruangan, di mana letaknya ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur. Demikian juga dengan taman di sekeliling rumah dan lain sebagainya. Di samping itu juga seorang arsitek akan merancang kekuatan bangunan yang akan dikerjakan tukang, sehingga akan terlihat kokoh dan kuat. Setelah bangunan jadi, yang pasti pemilik rumah yang akan mendiami rumahnya akan mengatur ruangan-ruangan seindah mungkin. Dia akan mengisi ruangan-ruangan itu dengan barang-barang yang berguna sesuai kebutuhan. Bukan soal mewahnya, akan tetapi ruangan yang ditempati perlu ada barang-barang seperti kursi, meja, lemari, tempat tidur. Ruangan dapur mungkin akan diisi kompor masak, rak-rak penyimpanan piring, dan lain-lain. Masing-masing keperluan rumah membuat kita nyaman, senang, dan bahagia bersama keluarga untuk tinggal dalam rumah yang kita rancang dengan baik. Oleh sebab itulah dalam mendirikan rumah membutuhkan hikmat dan kepandaian agar diperoleh hasil yang baik, terlebih kualitas rumah yang layak, kokoh, dan kuat. Perlu juga pengertian untuk mengatur fungsi ruangan-ruangan yang ada, serta memperlengkapi kebutuhan mendasar sesuai kebutuhan yang berguna bagi keluarga dalam menempati rumah tersebut. Saudara-saudara, nats kita mengatakan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nats ini memiliki arti yang sangat luas, yaitu sebuah kehidupan. Bagaimana membangun sebuah kehidupan yang baik. Membangun sebuah kehidupan yang baik haruslah didirikan atas hikmat, ditegakkan dengan kepandaian, dan kehidupan itu harus diisi dengan nilai-nilai yang berharga untuk kehidupan kita sendiri dan juga bagi kehidupan orang lain, khususnya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang memahami hidup ini dari sisi pikirannya sendiri.
sehingga kita temui seseorang yang meratapi dirinya sendiri dengan mengatakan dirinya lah yang paling sakit, paling punya banyak masalah, dan yang paling menderita. Padahal kita harus mensyukuri hidup ini. Hidup ini harus kita hargai dengan melakukan sesuatu yang berguna. Kita bekerja dalam hidup dan haruslah bekerja untuk sesuatu yang berarti. Jika kita mencari ilmu dan mendapatkannya, mari kita gunakan, bukan hanya membangun diri kita sendiri, akan tetapi bagaimana kita mengabdikan diri, membangun yang berguna bagi sesama kita. Orang yang menghargai hidup tidak akan membuang-buang waktu. Mereka harus sadar bahwa tidak selamanya dia hidup. Hidup ini pasti akan berakhir. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu yang ada atau membuang-buang waktu dengan percuma. Mari berhenti menyesali kesalahan, kegagalan. Masih banyak hal-hal yang baik, yang berguna, berkarya sekecil apapun itu yang dapat membahagiakan kita dan juga orang lain. Setiap orang yang menghargai hidup pasti memiliki masa lalu, sejarah, dan kenangan. Kita boleh bersuka cita mengingat suasana bahagia yang kita lalui. Kita juga menyesal untuk kesalahan yang pernah kita perbuat. Menangis untuk kegagalan yang pernah kita alami. Namun saudara, mari menjadikannya sebagai pelajaran, mengingatkan untuk menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Kenangan dan pengalaman menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dalam ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adalah penting bagi kita semua untuk memiliki hikmat agar dapat memaksimalkan potensi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita dengan bijaksana. Potensi usia muda yang masih kreatif dan berinovasi mengembangkan diri bagi sesuatu yang berguna, ini dapat kita buktikan dari usia kita yang masih muda. Potensi usia produktif, bagaimana membangun kesejahteraan keluarga, namun harus mau bersyukur serta mau berbagi, dan itu menjadi sebagai persembahan bagi Tuhan dalam masa hidupnya. Potensi lanjut usia, walaupun tua, tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Banyak yang menjadi tugas kita dalam menjalani hidup. Sesungguhnya Tuhan telah melengkapi kita semua secara cukup. Bahkan dalam kelemahan sekalipun Tuhan menyatakan segala kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Dan justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita adalah bertumbuh dan berbuah, dan mengisinya dengan mempergunakan segala potensi yang ada. Seperti layaknya membangun rumah, kita pun harus membangun kehidupan dan mengisinya dengan berbagai hal yang berguna. Amin. Marilah kita berdoa. Puji syukur bagi-Mu Tuhan yang Maha Kasih dalam kehidupan kami sampai pagi hari ini. Besarlah kuasa-Mu melindungi dan memelihara hidup kami hari ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk berhikmat, pandai,
dan mengerti membangun kehidupan kami, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengeluh dalam hidup ini. Biarlah segala potensi yang Tuhan karuniakan bagi kami gunakan sepanjang hidup kami, melakukan yang berguna bagi sesama kami, terlebih memuliakan Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap bersukacita menjalani hidup ini dengan pengharapan akan pertolongan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.